Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zri Andayani, NIM 19017128 dari Program Studi Sastra Indonesia. Saya akan membahas tentang tokoh dan perwatakan di dalam karya fiksi. Selain alur, fakta yang ada dalam cerita adalah tokoh. Tokoh merujuk pada individu-individu yang muncul di dalam cerita. Oleh karena itu, penggunaan istilah tokoh akan sangat terkait dengan konteksnya. Apakah istilah itu memang merujuk pada pelaku ataupun watak? Pembahasan yang akan berkenaan dengan tokoh dan watak ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, penokohan dan perwatakan. Yang kedua, jenis tokoh. Yang ketiga, motivasi tokoh. Yang pertama, penokohan dan perwatakan. Seperti yang telah diuraikan di atas, kata tokoh memiliki arti yang berbeda dengan watak. Namun karena keduanya saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, pembahasan terhadap keduanya disatukan. Pembahasan tentang penokohan juga tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang perwatakan. Penokohan adalah cara pengarang dalam melukiskan tokoh, sedangkan perwatakan adalah cara pengarang dalam menggambarkan watak dan kepribadian tokoh. Yang kedua, jenis tokoh. Dalam karya fiksi, biasanya terdapat berbagai macam tokoh. Contohnya saja, dalam novel Siti Nurbaya, terdapat tokoh Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Datuk Maringgih, Arifin, dan lain-lainnya. Meskipun demikian, ada juga karya fiksi yang tokoh-tokohnya tidak sebanyak jumlah tokoh yang ada dalam novel. Dalam cerpen, jumlah tokohnya lebih sedikit, meskipun tampak begitu beragam. Tokoh-tokoh di atas bisa diklasifikasikan sesuai dengan dasar pengklasifikasian yang digunakan. Tokoh-tokoh dalam Siti Nurbaya, misalnya berdasarkan fungsi penampilannya, dibedakan menjadi tokoh protagonis, yaitu Samsul Bahri dan Siti Nurbaya, dan tokoh antagonis, yaitu Datuk Maringgih. Datuk Maringgih dihadirkan sebagai tokoh yang berkonflik dengan tokoh protagonis. Tokoh-tokoh lainnya dikatakan sebagai tokoh tambahan karena kehadirannya menambahi tokoh utama. Tokoh juga bisa diklasifikasikan berdasarkan wataknya, yaitu menjadi tokoh sederhana. Tokoh sederhana adalah tokoh yang sifat dan tingkah lakunya datar, monoton, dan hanya satu watak tertentu yang dicerminkannya. Meskipun ada beberapa jenis tokoh yang dapat dibedakan sesuai dengan dasar klasifikasi yang digunakan. Pilihan terhadap jenis klasifikasi tertentu akan sangat ditentukan oleh fokus kajian yang dilakukan. Dengan cara demikian akan terdapat kesesuaian antara objek kajian dan klasifikasi yang digunakan dalam mengkaji. Yang ketiga, yaitu motivasi tokoh. Dalam cerita, tokoh pasti melakukan tindakan tertentu. Tindakan yang dilakukannya pasti didasari oleh alasan tertentu yang sesuai dengan tindakannya itu. Alasan tokoh melakukan tindakan itu disebut dengan motivasi. Motivasi adalah alasan atau reaksi spontan yang mungkin tidak disadari yang tujuannya oleh adegan atau dialog tertentu. Motivasi dasar adalah suatu aspek umum dari satu tokoh atau dengan kaitan lain, hasrat dan maksud yang memadu sang tokoh dalam melewati keseluruhan cerita. Sekian pembahasan saya tentang tokoh dan perwatakan dalam karya fiksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.